Salat berjamaah yang sah hanya bisa terwujud dengan syarat-syarat dan cara-cara tertentu yang sudah ditentukan tata caranya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Bukhari. Para ulama telah sepakat bahwa tata cara pelaksanaan sholat berjamaah mesti memenuhi syarat-syarat yang mendukung terhadap kesempurnaan sholat. Di antaranya adalah posisi makmum berada di belakang imam. Imam itu diangkat tak lain agar menjadi panutan. Hadis riwayat Bukhari. Kalau makmum ada 2 orang atau lebih, maka mereka semua berbaris di belakang imam. Tetapi kalau hanya seorang, maka berdiri di sebelah kanannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Pernah aku sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berdiri di sebelah kanan beliau. Kemudian datanglah Jabir bin Syahr, lalu berdiri di sebelah kiri beliau. Maka beliau memegang tangan kami semua, sehingga beliau tempatkan kami di belakang beliau. Hadis riwayat Muslim. Jarak antara imam dan makmum disunatkan agar tidak lebih dari 3 ziro atau sekitar 50 cm atau lebih. Dan demikian juga jarak jamaah dalam barisan mesti rapat. Apabila makmum terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka barisan laki-laki di depan, barulah sesudah itu barisan perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun jamaah yang terdiri dari kaum wanita, maka imam berdiri di tengah mereka." Hadis riwayat Baihaqi dengan isnad sahih. Hal ini berbeda dengan imam perempuan. Apabila perempuan menjadi imam bagi kaum perempuan, maka posisi imam berada di tengah-tengah barisan syaf atau sejajar dengan syaf perempuan. Serta makruh hukumnya bila seorang makmum berdiri sendirian. Oleh sebab itu, hendaklah dia masuk dalam suatu syaf apabila ada kelonggaran. Dan kalau tidak ada, maka disunatkan menarik seseorang dari syafnya agar bergabung ke belakang sesudah takbiratul ihram. Sedangkan bagi orang yang ditarik dari syaf depan, disunahkan membantunya dan bergabung ke belakang. Tata cara sholat berjamaah ketika sebagai makmum adalah makmum diwajibkan taat dalam mengikuti imam dalam setiap gerak sholat. Dengan cara makmum mengerjakan sholat sesudah imam, sedangkan imam mendahului makmum dalam setiap gerakan sholat. Artinya, setiap gerakan imam harus segera diikuti oleh makmum. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk ditaati. Apabila imam takbir, maka makmum mesti takbir. Apabila imam ruku, maka makmum mesti ruku. Apabila imam sujud, maka makmum mesti sujud. Dan apabila imam salam, maka makmum mesti salam." Hadis riwayat Bukhari. Hal penting lainnya dalam sholat berjamaah adalah tidak dibolehkannya terdapat 2 jamaah sholat di dalam satu masjid pada waktu yang sama. Hal ini dapat memecah belah persatuan mukmin, karena sejatinya setiap mukmin adalah saudara. Maka berjamaah adalah nilai sosial di mata Allah dan di hadapan umat manusia lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya salat seseorang yang berjamaah dengan 1 orang adalah lebih baik daripada salat sendirian. Dan salatnya bersama 2 orang jamaah adalah lebih baik daripada salat bersama seorang jamaah. Semakin banyak jamaahnya, maka semakin dicintai oleh Allah Ta'ala." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan bagi kaum laki-laki mengerjakan sholat berjamaah di masjid, karena pahalanya lebih utama daripada sholat sendirian di rumah. Sesungguhnya, sholat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan 25 kali lipat daripada dia sholat di rumahnya atau di pasarnya. Jika dia berwudu, kemudian dia baguskan wudunya, dan dia tidak ke masjid kecuali dia hendak sholat, maka dia tidak melangkahkan 1 langkah kakinya kecuali diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya. Dan jika dia sholat, maka para malaikat senantiasa mendoakannya selama dia masih tetap di tempat sholatnya dan tidak berhadas. Para malaikat berkata,
Ya Allah, angkatlah derajatnya, rahmatilah dia, dan dia senantiasa dalam kondisi sholat selama dia menunggu sholat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi lain halnya dengan perempuan. Sebaik-baiknya sholat perempuan adalah di rumahnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada wanita untuk berdiam diri di rumah. Namun tidak mengapa ia keluar dan para suami hendaknya memberikan izin. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian melarang istri-istrimu mendatangi masjid-masjid untuk melakukan sholat, sedangkan sholat di rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka." Hadis riwayat Abu Dawud.